Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada mata kuliah pengembangan PKN di sekolah dasar akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang the Finnish Way atau analisis mengenai cara Finlandia sebagai negara kesejahteraan yang kompetitif. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Dewinta Pandini dengan NIM 118. Yang kedua, ada Excelona Gita Permiswari dengan NIM 122. Yang ketiga, ada Hesti Oktavia dengan NIM 127. Yang keempat, ada Intan Lismasari dengan NIM 128. Yang kelima, ada Nia Safitri dengan NIM 140. Yang keenam, ada Puspita Ayuning Tias dengan NIM 143. Yang ketujuh, ada Selvita Putri Anggraini dengan NIM 148, dan yang terakhir ada Cynthia Wahyu Saputri dengan NIM 149. Silahkan disimak materi yang pertama pada slide berikut ini. Finlandia sebagai negara yang kompetitif dalam ambisi mensejahterakan setiap elemen masyarakat ditunjukkan dengan beberapa poin, yaitu yang pertama, kemajuan yang stabil, kedua, jaringan sekolah yang sukses, ketiga, peningkatan partisipasi dan kelulusan, keempat, hubungan antara pendidikan dan ekonomi, kelima, prinsip fleksibilitas dan orientasi solusi, dan yang keenam adalah pola perkembangan kebijakan. Selanjutnya yaitu the power of globalization atau kekuatan globalisasi. Perubahan global budaya sangat mempengaruhi kebijakan, praktik, dan institusi pendidikan. Hal ini menyatukan kebijakan pendidikan nasional dengan mengintegrasikannya pada tren global yang lebih luas. Konsekuensinya adalah globalisasi mempercepat kolaborasi internasional, pertukaran ide, dan transfer kebijakan pendidikan antar sistem pendidikan. Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris di barat dan Australia serta Selandia Baru di timur telah mengimplementasikannya menjadi pusat gravitasi untuk penelitian dan perdebatan mengenai peningkatan sekolah, efektivitas sekolah, dan perubahan pendidikan. Dua jurnal akademik sekolah, efektivitas, dan peningkatan sekolah yang didirikan pada tahun 1990 dan jurnal perubahan pendidikan yang didirikan pada tahun 2000 merupakan forum utama di mana pengetahuan perubahan kontemporer dikomunikasikan. Sebagai reaksi terhadap penekanan berlebihan pada pengajaran berbasis pengetahuan dan akuntabilitas berbasis ujian, pihak berwenang di seluruh dunia mempertimbangkan pendekatan yang lebih dinamis. Bentuk kurikulum memperkenalkan bentuk akuntabilitas yang lebih cerdas dan meningkatkan kepemimpinan dalam pendidikan untuk menemukan pendekatan pembelajaran alternatif yang mempromosikan pembelajaran produktif yang diperlukan dalam ekonomi pengetahuan. Tidak hanya fokus pada institusi tunggal, yaitu jaringan sekolah, reformasi pendidikan juga masuk pada lingkup masyarakat, sehingga antara sekolah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mengupayakan pembelajaran yang lebih baik. Dampaknya terjadi pada pengembangan kurikulum, penilaian siswa, evaluasi guru, integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran, kemahiran dalam kompetensi dasar yaitu membaca dan menulis, serta matematika dan literasi sains telah menjadi prioritas bersama dalam reformasi pendidikan keliling dunia. Perubahan di sekolah dan ruang kelas ini kemudian dipastikan oleh menggunakan model manajemen dari dunia bisnis, seperti berbasis tes akuntabilitas, gaji berdasarkan prestasi, dan administrasi berdasarkan data, dengan menyebutnya Gerakan Reformasi Pendidikan Global. B. Global Educational Reform Movement dengan singkatan GERM yang artinya Gerakan Reformasi Pendidikan Global. Inspirasi munculnya GERM berasal dari 3 sumber utama. Pertama adalah paradigma pembelajaran baru yang menjadi dominan pada tahun 1980-an. Inspirasi kedua adalah tuntutan masyarakat terhadap pembelajaran yang terjamin dan efektif bagi seluruh siswa. Inspirasi ketiga adalah gerakan kompetisi dan akuntabilitas di bidang pendidikan yang mengiringi gelombang global desentralisasi pelayanan publik. Sejak tahun 1980-an, setidaknya ada 5 ciri umum kebijakan pendidikan dan prinsip-prinsip reformasi yang diterapkan secara global dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya dalam hal meningkatkan prestasi siswa, antara lain 1. Standarisasi di bidang pendidikan, 2. Gerakan reformasi pendidikan global, 3. Pengajaran dengan kurikulum yang ditentukan, 4.
pengalihan model dari dunia usaha sebagai logika utama manajemen perubahan, dan yang terakhir penerapan kebijakan akuntabilitas yang berisiko tinggi bagi sekolah. Elemen kunci gerakan reformasi pendidikan global dibandingkan dengan kebijakan pendidikan Finlandia sejak awal 1990-an. Standarisasi pengajaran dan pembelajaran, menyesuaikan pengajaran dan pembelajaran, fokus pada literasi dan numerasi, fokus pada pembelajaran kreatif, mengajarkan kurikulum yang ditentukan atau mendorong pengambilan resiko, meminjam ide-ide reformasi yang berorientasi pasar, belanja dari masa lalu dan memiliki inovasi, akuntabilitas dan kontrol berbasis tes, tanggung jawab dan kepercayaan bersama. C. Knowledge-based economy, ekonomi berbasis pengetahuan, transformasi ekonomi yang besar dan kebutuhan akan pengetahuan canggih dan keterampilan dalam industri teknologi yang baru memberikan sistem pendidikan Finlandia peluang unik untuk pembaruan radikal pada tahun 1990-an. Hal ini terjadi pada saat yang sama saat 3 proses ekonomi dan politik yang signifikan terjadi. Keruntuhan dari Uni Soviet, resesi ekonomi yang dalam dan parah yang dipicu oleh krisis perbankan Finlandia 1990 sampai 1993 dan integrasi dengan Uni Eropa 1992 sampai 1995. Masing-masing perubahan ini mempengaruhi sektor pendidikan Finlandia baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada pertengahan tahun 1990-an, jelas merupakan bahasa Finlandia, konsensus muncul bahwa teknologi komunikasi seluler pada akhirnya akan mengalami perubahan dan mendorong transformasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan, dan hal ini mungkin adalah solusi jalur terbaik dari krisis ekonomi dan masuk ke jantung kekuatan Eropa. Menurut Rauti dan Yila Antila 2006, Nokia melahirkan industri elektronik yang benar-benar baru di Finlandia, merupakan bagian penting dari kembalinya perekonomian Finlandia pada tahun 1990-an. Ekonomi Finlandia yang mendukung pentingnya inovasi dan pendidikan dalam kebijakan pembangunan nasional berperan sangat penting sehingga pendidikan dipandang sebagai hal yang penting dan merupakan investasi potensial. Bukan hanya pengeluaran dalam membantu mengembangkan inovasi dan mengadopsi lebih banyak inovasi di seluruh perekonomian. 3 kesimpulan dapat ditarik mengenai bagaimana keberhasilan pendidikan di Finlandia. 1. Keberhasilan reformasi pendidikan Finlandia. Model sosial yang dihasilkan negara ini diciptakan melalui peraturan pemerintah dan dimotivasi oleh tanggung jawab untuk menyediakan kondisi dasar kesejahteraan bagi semuanya yang telah memberikan konteks sosial yang menguntungkan bagi pencapaian pendidikan. 2. Telah terjadi perubahan pada pendidikan dasar dan menengah Finlandia setelah tahun 1990-an. Lebih banyak tentang kepentingan ide dan inovasi dibandingkan tentang kelembagaan. Kelembagaan baru struktur. Perubahan kelembagaan pada tahun 1990-an lebih kecil kecuali pada tahun 1990-an pendidikan tinggi di mana sistem politeknik baru diperkenalkan. Meskipun demikian, arahnya tetap jelas dan didasarkan pada kebijakan sebelumnya. 3. Penekanan pada daya saing nasional yang menjadi motor penggerak utama dalam sebagian besar kebijakan sektor publik di Uni Eropa. Hal ini belum terjadi diubah menjadi target atau operasi yang jelas di sektor kebijakan publik Finlandia selama tahun 1990-an dan tahun 2000-an. Kesejahteraan, kesetaraan, dan daya saing. Keputusan kebijakan sosial pada tahun 1950 dan 1960-an menggarisbawahi pentingnya pertanian yang dijalankan keluarga.
Namun, gambaran umum Finlandia tetap agraris meskipun industrialisasi semakin pesat dan kontribusi pertanian terhadap PDB semakin menurun. Selama paruh kedua abad ke-20, Finlandia mengikuti kebijakan sosial utama pasca perang dari negara Nordik lainnya berpengaruh pada terciptanya suatu jenis negara kesejahteraan di mana layanan sosial dasar termasuk pendidikan yang menjadi layanan publik bagi seluruh warga negara. Hal ini tentunya meningkatkan modal sosial, karena ingin meningkatkan peluang ekonomi dan sosial anak-anak mereka. Para orang tua Finlandia beralih ke sistem pendidikan yang berfungsi sebagai lembaga pemerataan dalam masyarakat Finlandia. Ketimpangan pendapatan seringkali diklaim berdampak pada kehidupan masyarakat lebih dari sekadar jumlah uang yang mampu mereka keluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Wilkinson dan Pickett menunjukkan bahwa negara-negara yang lebih adil secara statistik memiliki lebih banyak penduduk yang melek huruf, lebih sedikit angka putus sekolah, lebih sedikit obesitas, kesehatan mental yang lebih baik, dan lebih sedikit kehamilan remaja dibandingkan negara-negara yang kesenjangan pendapatan antara miskin dan kaya lebih lebar. Tampaknya dapat dimengerti bahwa kesenjangan pendapatan, kemiskinan anak, dan kekurangan kesejahteraan siswa yang layak di sekolah memainkan peran penting dalam meningkatkan proses belajar mengajar dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini telah dipahami dengan baik di Finlandia selama setengah abad terakhir. Makan siang gratis di sekolah, pelayanan kesejahteraan komprehensif, dan dukungan dini bagi mereka yang membutuhkan telah tersedia untuk semua anak di semua sekolah Finlandia secara gratis. Setiap anak menurut hukum mempunyai hak atas pelayanan kesejahteraan ini di sekolahnya. 4 ciri umum yang sering disebutkan sebagai faktor yang berkontribusi terhadap kemajuan positif dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Yang pertama, pengembangan kebijakan didasarkan pada integrasi dibandingkan kebijakan subsektor eksklusif. Kedua, pengembangan dan perubahan kerangka strategis telah dibangun untuk visi jangka panjang. Yang ketiga, peran pemerintah dan lembaga-lembaga publik sangat penting dalam pengembangan kebijakan dan implementasi reformasi pendidikan dan ekonomi. Yang keempat, angkatan kerja yang berpendidikan tinggi dan partisipasi yang luas. To finish icon Noka and Peruskoulu, Nokia dan sekolah dasar. Nokia memperkerjakan sekitar 133.000 orang di seluruh dunia dengan penjualan bersih sebesar 60 miliar dolar AS pada tahun 2010. Reputasi global pendidikan Finlandia pada gilirannya terutama diperoleh dari Peruskoulu, model sekolah komprehensif 9 tahun yang diluncurkan pada tahun 1972 yang telah menjadi landasan bagi semua bentuk pendidikan lainnya di Finlandia. Baik Nokia maupun sistem sekolah negeri Finlandia sudah ada sejak tahun 1960-an. Kisah Nokia dimulai pada tahun 1865. Fredrik Idestam, insinyur pertambangan dan pendiri perusahaan Nokia, membawa proses pembuatan kertas baru dari Jerman ke Finlandia dan membangun pabrik plam kayu di tepi sungai Tammerkoski dekat kota Tampere. Sistem sekolah Finlandia berkembang pada saat yang sama. Nokia tumbuh dengan cepat dan memperluas bisnisnya mulai dari kehutanan hingga pekerjaan karet, kabel, dan elektronik. Selama paruh pertama abad ke-20, Nokia menjadi permainan penting dalam perekonomian Finlandia. Logika orang Nokia dan beberapa orang lain yang memiliki sudut pandang serupa adalah sederhana. Untuk menjadi yang terdepan dalam inovasi dalam bisnis komunikasi seluler, mereka berpendapat bahwa sumber daya manusia harus menjadi kuncinya. Kepala sekolah di Finlandia mengatakan bahwa semenjak itu ukuran sekolah di Finlandia semakin meningkat. 150 tahun yang lalu, ketika sekolah negeri Finlandia lahir, sebagian besar sekolah hanya memiliki satu guru. Saat ini sekolah-sekolah tersebut tidak ada.
Di sekolah saat ini, guru harus bisa bekerja sama dalam ruang bersama dan juga mendidik siswa secara bersama-sama. Materi yang terakhir, The Finnish Dream Challenge, yaitu tantangan Finlandia dalam mewujudkan mimpi. Undang-Undang Reformasi Pendidikan tahun 1988 di Inggris dengan kurikulum nasional pertama dan target pencapaian umum bagi semua orang, kebijakan pendidikan berbasis hasil di Selandia Baru, dan model berbasis standar di Amerika Serikat, semuanya dilihat oleh beberapa pemimpin bisnis Finlandia sebagai alternatif yang cocok untuk cara Finlandia yang baru dalam pendidikan. Meningkatnya pilihan, persaingan, dan spesialisasi disebut-sebut sebagai cara menuju pendidikan yang lebih baik. Penilaian nasional dan pengujian berkala terhadap prestasi siswa dipromosikan sebagai sarana yang diperlukan untuk mengejar ketertinggalan dari sistem pendidikan lain yang tampak meningkatkan kesenjangan antara sistem pendidikan tersebut dan Finlandia. Kritik terus berlanjut dan dipertajam hingga akhir tahun 1990-an. Meskipun temuan penelitian tidak mendukung anggapan bahwa siswa kurang belajar karena peruskoulu, Lignakila dan Sari 1993. Suara-suara kritis tiba-tiba direndam awal Desember 2001 ketika berita tentang studi PISA pertama dipublikasikan di media global. Finlandia mengungguli semua negara OECD lainnya dan hal membaca, matematika, dan sains. Bila diukur pada akhir peruskoulu, memang peruskoulu telah disahkan. Sekolah di Finlandia segera bergabung dengan Nokia sebagai merek global Finlandia lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang materi Finnish Way. Bila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.